Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh-solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat energi. Seperti biasa, sebelum belajar, kita ikuti dulu petunjuk belajar ya. Yang pertama, silahkan berdoa bagi yang belum berdoa. Kemudian, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kemudian yang ketiga, silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu apabila ada yang kurang dipahami. Kemudian yang keempat, hubungi gurumu apabila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Sudah siap belajar? Ayo kita belajar bersama-sama. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Tujuan penggunaan energi bermacam-macam, antara lain menghasilkan panas, menggerakkan suatu benda, menghasilkan suara, dan menghasilkan cahaya. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Yaitu selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Salah satu contoh menghemat penggunaan energi listrik, kita dapat mengganti kipas angin listrik dengan kipas kertas yang tidak membutuhkan listrik. Mari berkreasi, membuat kipas dari kertas. Alat dan bahannya: kertas warna, boleh juga menggunakan kertas HVS ataupun kertas biasa. Kemudian stik es krim. Kemudian lem, penggaris, gunting, dan pulpen. Cara membuat: pertama-tama, tempelkan 2 buah stik es krim pada bagian dekat ujung stik dengan lem. Buat seperti sisi terluar sebuah kipas yang sedang terbuka. Biarkan beberapa saat hingga mengering dan menempel kuat. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalian tempelkan stik es krim seperti pada gambar di bawah ini ya. Langkah yang kedua, yaitu menyiapkan kertas. Mulailah dengan mengukur sebuah persegi panjang pada kertas bekas seluas 7,5 cm kali 20 cm atau lebar 7,5 cm dan panjang 20 cm. Gunakan pulpen, mistar atau penggaris, dan gunting untuk keperluan ini. Langkah yang ketiga, membuat lipatan akordion pada kertas berdasarkan lebar kertas. Lebarnya
atau lebaran lipatan sekitar 1 cm. Kertas yang kalian punya untuk membuat kipas dilipat kurang lebih 1 cm. Kemudian langkah yang keempat, kalian harus membeli lem pada sisi kertas di bagian akhir-akhir atau kanan kiri lipatan. Sesuaikan dengan gambar atau sesuaikan dengan kertas kalian yang sudah dilipat. Kemudian langkah selanjutnya, tempelkan kertas yang sudah dilipat seperti akordion itu ke stik es yang telah disatukan pada langkah awal sebelumnya. Kedua sisi kertas sudah dilem ke stik es krim dan kipas telah jadi dibuat. Mari mengamati. Di depan kalian ada beberapa gambar. Mari kita amati bersama-sama perubahan energi apa yang digunakan. Kemudian energi tersebut berubah menjadi energi apa? Contohnya gambar yang pertama. Di situ ada seseorang yang sedang menyetrika baju. Kemudian energi yang digunakan energi apa? Yang digunakan adalah energi listrik. Kemudian perubahan energi menjadi energi apa? Energi listrik menjadi energi panas. Itu contoh nomor 1. Kalian lanjutkan, amati, dan isi kotak-kotak tersebut sesuai gambar yang ada di depan. Yang kedua, berarti ada anak-anak yang sedang menonton televisi. Kemudian, yang ketiga, ada seseorang yang sedang menjemur baju. Kemudian gambar yang keempat, di situ ada gambar sedang memasak menggunakan api yang berbahan bakar kayu. Kemudian gambar yang kelima, ada seorang anak yang sedang bermain kincir angin. Dia membawanya sambil berlari-lari. Kemudian yang keenam, ada seseorang yang sedang belajar menggunakan lampu belajar. Kalian kerjakan di buku LKS atau tidak menggunakan buku tulis. Mari belajar. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tersebut dapat dinikmati oleh siapa saja karena sudah banyak dijual di pasar tradisional ataupun di supermarket atau pasar modern. Ada yang dijual masih dalam bentuk alami atau yang sudah diolah dan dibuat dalam bentuk kemasan. Beberapa jenis sumber daya alam tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, jahe. Jahe merupakan tanaman rempah-rempah yang sudah tumbuh di Indonesia. Jahe mempunyai aroma dan rasa yang agak pedas sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bumbu masak dan sebagai bahan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Minuman jahe dapat menurunkan demam
dan mengobati masuk angin. Jahe juga digunakan dalam industri obat, jamu tradisional, dan industri minyak wangi. Yang kedua, temulawak. Temulawak merupakan salah satu tumbuhan asli Indonesia yang sudah cukup dikenal sebagai bumbu masak, bahan pembuat minuman, dan ramuan obat tradisional. Temulawak dapat digunakan untuk mengurangi rasa pegal linu, rematik, dan rasa lelah. Hasil ramuannya dapat digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit pencernaan seperti diare, sembelit, disentri, radang lambung, dan kurang nafsu makan. Temulawak juga dapat digunakan untuk mengatasi jerawat, cacar, eksim, dan pembengkakan akibat infeksi. Yang ketiga, kunyit. Kunyit ada yang berwarna jingga yang biasa digunakan sebagai bumbu masak. Ada juga jenis kunyit yang berwarna putih yang biasa dikenal sebagai kunyit putih. Kunyit putih banyak digunakan sebagai bahan ramuan obat untuk berbagai jenis penyakit. Juga dapat digunakan untuk menurunkan demam, mengobati batuk, sakit gigi, masuk angin, gangguan pencernaan, asma, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan asam urat. Dan yang keempat, kencur. Kencur dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan influenza pada bayi, batuk, masuk angin, dan sakit kepala. Kencur yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian diparut dan diperas. Hasil air perasan diberi sedikit garam, kemudian diminum. Kencur juga dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada kaki atau tangan yang kesleo. Setelah membaca atau menyimak, mari mengerjakan bersama-sama di rumah. Di situ ada kolom nomor, nama tanaman, kemudian manfaat tanaman, dan tempat pemasaran atau tempat penjualan. Yang nomor 1 yaitu kencur. Kencur manfaatnya sebagai apa? Jamu atau obat, kemudian minuman, bumbu masak. Kemudian tempat pemasarannya di mana atau tempat penjualannya? Di pasar tradisional dan di pasar modern. Kalian isi nomor 2, 3, 4, 5. Kalian isi sesuai dengan bacaan yang kalian baca atau kalian dengarkan dan tambahkan lagi kekurangannya. Boleh mencari di mana atau mungkin kalian sudah tahu yang lainnya. Apabila sudah selesai membuat kreasi dan mengerjakan, jangan lupa foto hasilnya dan kemudian kirim ke gurumu. Selamat mengerjakan. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.